Shalom, saudara-saudariku di dalam Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk boleh datang kepada Tuhan. Kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Mari kita mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan menaikkan pujian, memuliakan padanya. Hosana nomor 1. Kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Sungguh kami boleh menikmati akan anugerah dan kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami. Hari-hari kami telah lalui Tuhan. Kami bersyukur di dalam 1 minggu ini, penyertaan Tuhan, perlindungan dan penjagaan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Terlebih lagi Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh datang kepada Tuhan. Kami mau membawa hati dan hidup kami kepada Tuhan. Kami ingin bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau sudah ada di tengah-tengah kami. Tuhan, Kau akan berbicara kepada setiap kami hari ini. Kau akan menjamah setiap hati dan hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami boleh siap memasuki akan ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, kami menyerahkan hamba-hamba Tuhan yang akan melayani. Biarlah Tuhan pakai kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, untuk boleh melayani Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, untuk boleh menjadi berkat Tuhan. Mari Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap jemaat yang pada saat ini Tuhan sedang beribadah di dalam satu keluarga demi keluarga. Kami doakan Tuhan, ini terjadi kesatuan yang semakin erat dengan Tuhan dan juga Tuhan kami sebagai sebuah keluarga. Biarlah melalui ibadah pada pagi hari ini Tuhan, sungguh setiap kami boleh dikuatkan, setiap kami boleh dihiburkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan Kau pimpin akan ibadah kami dari permulaan sampai pada akhirnya. Kau yang beracara kepada kami Tuhan, Kau yang menyentuh hati kami, Kau yang menguatkan setiap kami, Kau yang membangun rohani kami Tuhan. Biar melalui ibadah pada pagi hari ini, sungguh setiap kami diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan untuk handphone yang kami pakai Tuhan, untuk internet yang kami pakai, biarlah tidak ada hambatan Tuhan yang mengganggu kami, untuk kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin.
Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan, 1 minggu sudah berlalu. Sejak diinstruksikan untuk kita stay at home, kita bersyukur kepada Tuhan bagaimana pemeliharaan, penjagaan Tuhan terhadap kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari yang ke depan. Apa yang kita akan alami 1 minggu, 2 minggu, ataupun 3 minggu yang akan datang. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, mari setiap kita boleh kuat di dalam Tuhan. Mari setiap kita jangan pernah menyerah, apalagi berputus asa. Karena mukjizat Tuhan pasti akan nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian, jangan pernah menyerah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita,
Percayalah, mukjizat Tuhan ada bagi setiap kita. Karena kita boleh setia, kita boleh percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Dia adalah Allah yang sungguh dapat kita percaya di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya Dia adalah gembala kita. Dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Ketika kita masuk di dalam lembah kekelaman, Dia ada beserta dengan kita. Ketika kita harus mendaki gunung yang tinggi, Dia berjalan bersama dengan kita. Oleh sebab itu kita bersyukur bahwa Yesus ialah gembala. Mari kita menaikkan pujian Hosana nomor 44. Yesus ialah gembala. Mari saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Yesus ialah gembala, kami seperti dombanya. Dia pimpin dan menjaga kami dalam dunia. Tuhan Yesus memberi selamat dombanya. Tuhan Yesus memberi selamat dombanya. Dia telah memimpin saya ini dombanya. Selamatkanlah dari bahaya oleh sangat kuasanya. Tuhan Yesus, dengar akan doaku. Tuhan Yesus, dengar akan doaku. Waktu kami lagi muda, pimpin pada jalanmu. Sucikanlah hati kami, berilah hati yang baru. Tuhan Yesus, kami puji nama-Mu. Tuhan Yesus, puji nama-Mu. Ya, silakan masih tetap berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan akan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan karena Dia sudah memelihara dan memberkati hidup kita. Mari kita mengiringi akan persembahan kita kepada Tuhan dengan menyanyikan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Segala pengorbananmu, tak ingin
menyerahkan akan persembahan kita dan juga untuk doa-doa syafaat akan dipimpin oleh hambanya Pendeta Andreas Tejo. Mari saudara kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang baik, yang mengasihi setiap pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini, pada hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk memberi persembahan. Biarlah persembahan yang telah terkumpul ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Tuhan berkati tangan-tangan yang telah memberi. Tuhan berkati di dalam kesehatan mereka, di dalam kehidupan mereka. Tuhan Ia akan memberkati. Berkati akan para majelis yang mengelola akan keuangan ini. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Biarlah ia boleh menjalankan, mengatur keuangan dengan baik, sehingga pada akhirnya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa menyerahkan akan bangsa dan negara kami. Sudah hampir 2 minggu ini kami boleh mengalami diam di rumah dan melakukan social distancing. Kiranya Tuhan tolong agar kami berikan kekuatan, agar kami diberikan kesehatan yang prima untuk menghadapi segala sesuatunya. Masa-masa yang sulit ini Tuhan yang akan menolong akan pemimpin-pemimpin bangsa kami, secara khusus untuk Bapak Presiden Jokowi yang Tuhan pilih, yang Tuhan sudah tetapkan untuk memimpin akan negara Indonesia. Kiranya Tuhan juga akan mengurapi dan memberkati dia. Berikan hikmat sehingga apapun yang dia ambil dalam keputusan boleh memuliakan Engkau. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk gugus kerja pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah mereka boleh melaksanakan tugas dengan baik, memperhatikan akan warga negara Indonesia yang mungkin saat ini sudah terpapar oleh COVID-19. Kiranya Tuhan tolong berikan ketelitian, berikan kecermatan untuk dapat mengambil keputusan yang baik, sehingga pemaparan ataupun penyebaran virus COVID-19 ini boleh diminimalisir, sehingga warga negara Indonesia ini boleh tetap sehat, boleh tetap aman, oleh karena boleh Tuhan pelihara dan Tuhan memberkati. Hamba berdoa menyerahkan untuk pemimpin di kota Sukabumi ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati agar mereka pun boleh memiliki hati yang sungguh-sungguh melayani, mengayomi, melindungi akan kota Sukabumi dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa menyerahkan juga untuk sinode sidang Kristus ke dalam tangan-Mu. Hamba berdoa menyerahkan untuk Pendeta Andrew dan juga Pendeta Yeskil sebagai pengurus BPH bersama dengan Bapak Daniel dan juga Bapak Minta ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong agar mereka boleh bersatu, agar mereka boleh bekerja sama bersatu membangun akan gereja sidang Kristus dengan baik. Hamba berdoa menyerahkan mereka, berilah mereka boleh bersemangat, mereka boleh dijauhkan dari sakit penyakit, dan melalui pengurusan akan sinode ini boleh mempermuliakan Engkau dan boleh membawa gereja-gereja Tuhan di bawah naungan sinode sidang Kristus ini untuk berkembang. Terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa menyerahkan gereja sidang Kristus Sukabumi ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati para majelis yang Tuhan sudah tetapkan untuk melayani Tuhan di gereja sidang Kristus Sukabumi. Hamba berdoa biarlah melalui tangan mereka, melalui kepemimpinan mereka, jemaat Tuhan boleh diberkati. Biarlah melalui teladan hidup para pemimpin kami ini boleh mempermuliakan Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, biarlah kami pun boleh bekerja sama, bersinergi antara majelis dengan pengurus dan juga dengan jemaat Tuhan, boleh bergandengan tangan untuk mengembangkan akan gereja Tuhan di gereja sidang Kristus Sukabumi. Bapa, berdoa menyerahkan
Untuk saudara kami yang saat ini sedang lemah tubuh, kiranya Tuhan tolong melalui kuasa darah-Mu menjamah dan memberikan kesembuhan kepada mereka. Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau adalah juru selamat kami yang sanggup mengangkat segala sakit penyakit dengan kekuatan daripada Engkau. Melalui bilur-bilur-Mu Tuhan yang mengangkat segala sakit penyakit. Terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa menyerahkan Ibu Meli, Ibu Lihonyo, Lilanyin, Ibu Inge, Ibu Tongkwikia, untuk Ibu Bunawan, Ibu Tati, Bapak Alfo, Bapak Syuhin, dan juga menyerahkan Bapak Jem, Bapak Suparman ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong berkati mereka, berikan kesembuhan kepada mereka melalui jamahan Tuhan, mengurapi akan segala sakit penyakit yang mereka alami. Hamba berdoa menyerahkan secara khusus untuk Ibu Limein dan juga untuk Budi yang beberapa hari lalu mengalami sakit dan harus dirawat. Kiranya Tuhan tolong berikan kekuatan kesembuhan kepada mereka. Terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa menyerahkan saudara kami juga yang sedang lemah imannya. Tuhan kuatkan dan teguhkan mereka melalui kuasa darah-Mu, melalui iman yang bertumbuh. Mereka pun boleh mengerti apa yang mereka harus lakukan, dan melalui firman Tuhan yang mereka dengar, iman mereka pun boleh dikuatkan dan boleh bertumbuh kembali. Terima kasih ya Bapak. Berkati Ibu Yohanita yang saat ini sedang mengandung. Kiranya Tuhan berkati kandungannya, agar anak yang ada dalam kandungan ini boleh bertumbuh dengan baik. Tuhan jaga dan Tuhan pelihara mereka. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di dalam kehidupan kita tidak ada yang bisa kita andalkan. Di dalam hari-hari kita yang pada saat ini kita lalui, tidak ada yang kita bisa andalkan. Tapi kita bersyukur kita memiliki Allah yang bisa kita andalkan di dalam kehidupan kita. Allah yang begitu setia di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, tetapi Dia melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita. Buktinya hari ini kita masih boleh ada. Hari ini kita boleh tetap merasakan anugerah Tuhan. Ya, hari ini kita tetap merasakan kebaikan Tuhan karena Dia Allah yang sungguh kita andalkan. Mari kita bersama-sama menaikkan satu pujian sebelum kita mendengar firman Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan. Setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Setia, waktumu selalu yang terbaik.
dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang mengasihi, setia, pribadi lepas pribadi. Pada hari ini kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu untuk merenungkan akan firman-Mu. Urapi akan hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, agar hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu seturut dengan kehendak Engkau. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, urapi setiap pribadi lapas pribadi kami, agar melalui firman Tuhan ini kami boleh dikuatkan, kami boleh dihiburkan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama mendengar akan firman Tuhan. Mari saudara, kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 23 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 23 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. LAI memberikan judul kepada kita, Tuhan Gembalaku yang Baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak mazmur-mazmur yang ditulis oleh pemazmur Daud penuh dengan keluhan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan sesuatu yang membuat dia merasa ketakutan.
Tetapi di dalam Mazmur 23 ini dibaca oleh kita sekalian bahwa Mazmur 23 ini penuh dengan penghiburan dan ungkapan-ungkapan kegembiraan akan kebaikan yang luar biasa dari Allah dan ketergantungan kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pemazmur di sini menegaskan hubungannya dengan Allah yang begitu luar biasa erat, seolah-olah antara domba dengan gembala. Yang kedua, yaitu Daud menceritakan pengalamannya tentang hal-hal yang baik yang telah diperbuat Allah baginya sebagai gembala. Dikatakan di dalam ayat 2, Ia membaringkan aku di padang rumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang ketiga, yaitu dari pengalaman ini Daud menyimpulkan bahwa Daud tidak akan pernah kekurangan. Ayat yang pertama dengan jelas berbicara kepada kita bahwa Daud tidak perlu takut bahaya. Ayat yang keempat, dan bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan ataupun mencampakkan dirinya dalam hal kemurahan. Dan oleh sebab itu saudara, Daud bertekad untuk tidak pernah untuk meninggalkan Allah. Saudara, seringkali di dalam kehidupan kita, ketika ada pergumulan, ketika ada sakit penyakit, ketika perekonomian menghantam hidup kita, ketika ada sesuatu yang menggoncangkan iman kita, kita seringkali berkata apa? Sorry Tuhan, aku tidak bisa menghadapi itu semua, aku meninggalkan Engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari 3 pernyataan yang sangat menghibur ini, Daud menarik 3 kesimpulan yang juga sama, sangat menghibur dan mengajarkan kepada kita untuk melakukannya pula di dalam kehidupan kita. Yang pertama, yaitu dari pengalaman akan Allah yang menjadi gembalanya. Saudara, Daud menyimpulkan bahwa dia tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik baginya. Ini ya, Daud memiliki keyakinan yang kokoh, keyakinan yang benar di hadapan Tuhan, bahwa dalam orang percaya yang di dalam Allah, jika Tuhan adalah gembala kita, jika Tuhan adalah pemimpin kita yang menyediakan makanan bagi kita, Dia akan menyediakan segala kebutuhan kita, Dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Maka kalau boleh yakin, kalau boleh saya katakan bahwa aku tidak kekurangan apapun yang benar-benar aku butuhkan dan tidak baik bagiku. Kalau Tuhan, kita sudah berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong jamah perekonomian kita. Tetapi Tuhan belum jamah perekonomian kita. Ada maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita tetap berseru dan berserah kepada Tuhan. Ketika kita ada mengalami sakit penyakit, Tuhan belum memberikan kesembuhan kepada kita. Tuhan belum memberikan jamahan kepada kita melalui kuasa darahnya. Kita jangan berhenti untuk berdoa. Tapi kita harus berkata apa? Terus berdoa dan bersandar kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita pada saat ini kita mungkin mengalami ketakutan. Bagaimana kalau saya tidak bisa keluar? Bagaimana saya kalau tidak bisa ke pasar? Bagaimana saya harus tidak bisa memberikan makanan untuk istri dan anak-anak? Oleh karena Tuhan sudah mengizinkan kepada kita virus corona itu ada di dalam kehidupan bangsa Indonesia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin kita pun mengalami ketakutan, mungkin kita pun mengalami kecemasan seperti Raja Daud. Ketika dia belum mencapai tahtanya, dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Dia mengalami ketakutan di dalam pasal-pasal sebelumnya, di dalam ayat-ayat sebelumnya. Tetapi di dalam ayat 23 ini, dia mempunyai keyakinan yang kokoh, mempunyai keyakinan yang teguh bahwa Allah adalah gembalanya
Dia akan memimpin dan menyediakan segala kebutuhan di dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin kita juga pernah berpikir, bagaimana dengan kebutuhan-kebutuhan aku? Apakah Tuhan akan mencukupi kebutuhan-kebutuhan aku? Sekarang tidak bisa keluar untuk bekerja. Karena apa? Karena virus COVID-19 ini. Apalagi orang yang bekerja 1 hari dia harus baru mendapatkan uang supaya bisa menghidupi istri dan anak-anaknya. Atau kita yang kerja atau kita yang melakukan aktivitas di luar, kita berkata bagaimana caranya supaya aku bisa tetap keluar. Namun demikian ketika merenungkan Allah sebagai gembalanya, Daud berani berkata, takkan kekurangan aku. Demikian juga dengan kita, janganlah ada takut kelaparan. Jika kita harus tidak bisa keluar, karena apa? Ada orang-orang di sekitar kita. Kita punya Tuhan yang akan sanggup menolong kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sini ada lebih banyak yang tersirat daripada yang tersurat, yaitu bahwa bukan hanya takkan kekurangan aku, melainkan juga apa saja yang aku butuhkan akan disediakan bagiku. Saudara, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya katakan bahwa iya dan amin. Bahwa Tuhan itu sanggup menyediakan segala kebutuhan bagi hidup saya. Dan jika aku tidak mendapatkan segala sesuatu yang kuinginkan, maka aku dapat menyimpulkan bahwa entah hal itu tidak sesuai untukku dan tidak baik untukku, atau aku mendapatkannya nanti pada waktunya Tuhan. Tetapi saya bersyukur memiliki Allah yang hidup. Saya bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Dia sanggup menyediakan segala kebutuhan di dalam hidup kami. Saudaraku, kalau saya boleh bersaksi, bagaimana keluarga kami Tuhan pimpin dan Tuhan menolong akan langkah hidup kami. Ketika Tuhan mengizinkan kami untuk kembali ke kota Sukabumi ini, bukan berarti tidak ada tantangan, bukan berarti tidak ada halangan, bukan berarti tidak ada penghalang di dalam kehidupan kami. Oh, banyak sekali, saudara. Tetapi saya yakin dan percaya ada Allah yang sanggup memberikan dan mencukupkan segala kebutuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu saya memiliki keyakinan yang teguh kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup mencukupkan segala kebutuhan dalam rumah tangga kami. Saudara, yang kedua yang Daud katakan kepada kita, yaitu karena Allah telah berlaku sebagai gembala yang baik baginya, maka dia pun menyimpulkan bahwa dia tidak akan takut pada bahaya apapun, sekalipun ada dalam bahaya dan kesulitan besar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seperti sekarang ini semua orang cemas, semua orang takut. Yang biasa dulu tidak pernah cuci tangan, sebentar-sebentar sekarang cuci tangan. Datang ke kamar mandi cuci tangan, pegang barang apa-apa cuci tangan. Takut apa? Takut terkena virus corona. Atau yang dulu tidak begadang, selalu begadang setiap hari. Tetapi apa yang terjadi setelah adanya virus corona, sekarang tidak pernah lagi begadang. Karena apa? Supaya badannya sehat, imunnya kuat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan takut dan jangan bimbang. Percaya Tuhan sanggup menghalau akan virus COVID-19 ini dari kehidupan kita. Penghiburan bagi orang yang percaya, yang hidup adalah Allah adalah gembalanya dan Tuhannya, yaitu Tuhan yang maha mencukupi untuk segala maksud dan tujuan kita atau tujuan Allah. Saudara, Daud mendapatinya demikian dan begitulah seterusnya dengan kita, seharusnya dengan kita. Lihatlah kebahagiaan orang-orang kudus sebagai domba-domba di padang rumput Allah. Mereka ditempatkan, dibaringkan dengan baik. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau.
Dengan kata lain saudara, bahwa Tuhan akan menolong kita menghadapi tantangan dunia ini. Tuhan tetap akan memberikan kecukupan kepada kita. Tuhan akan mengenyangkan kepada kita. Saudara, segala dukungan dan penghiburan yang kita dapatkan dari hidup ini berasal dari tangan Allah yang baik. Dan makanan kita sehari-hari berasal dari Dia sebagai Bapa kita. Kita jangan takut kelaparan, jangan takut merasa cemas dengan virus COVID-19 ini. Bagaimana kita tidak bisa keluar, bagaimana kita melakukan aktivitas, bagaimana kita studi, bagaimana mendapatkan nilai yang baik. Saudara, nggak usah cemas. Karena ada Tuhan yang akan menolong kita. Saudara, bagi orang fasik yang hanya ingin menikmati apa yang menyenangkan, panca indera, kelimpahan, itu hanyalah bagaikan padang yang tandus. Namun bagi orang yang percaya kepada Kristus, yang mengecap kebaikan Allah dalam segala kesenangannya dan yang menikmati dengan iman, maka meskipun ia hanya mempunyai sedikit dari dunia ini, baginya itu sudah seperti padang yang berumput hijau. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak orang berkata, wah Pak Andreas mah sudah cukup, Pak Andreas mah sudah kaya, gak usah pikirin, pasti dia cukup. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Saya memiliki sedikit. Ketika hati saya ingin melakukan segala sesuatunya, saya lakukan. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Meskipun kita punya sedikit, kalau kita punya hati yang mau bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Saudara, segala ketetapan Allah itu seperti padang berumput hijau yang di dalamnya makanan disediakan bagi semua orang yang percaya. Firman hidup adalah makanan bagi manusia yang baru. Karena Yohanes berkata, tuh firman itu telah turun ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia. Saudara, kita patut menerima akan firman itu di dalam kehidupan kita. Firman itu seperti susu bagi bayi dan padang rumput bagi domba. Tidak pernah tandus, tidak pernah kosong dimakan, dan tidak pernah kering, melainkan selalu berumput hijau untuk memberikan bagi iman kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Allah membaringkan orang-orang kudusnya. Dia memberikan mereka ketenangan dan kepuasan dalam pikiran mereka. Apapun yang menjadi bagian mereka, jiwa mereka berdiam dengan tenang di dalam Tuhan. Dan itu pun padang yang berumput hijau. Apakah kita diberkati dengan padang-padang berumput hijau yang merupakan ketetapan-ketetapan Allah itu? Atau kita berkata, kok Tuhan berikan ketetapan yang begitu luar biasa berat untuk kami lakukan? Kok Tuhan memberikan perintah-perintah ini? Kenapa begitu berat? Kenapa begitu mesengsarakan kami? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan itu, kita harus berkata, puji Tuhan. Kita harus berkata, puji Tuhan, karena Tuhan memberikan semua itu bagi kita. Saudara, jika memang demikian, maka janganlah kita hanya menumpang lewat saja, tetapi marilah kita juga berbaring di dalamnya, berdiam di dalamnya. Inilah tempat peristirahatan untuk selama-lamanya. Menikmati anugerah Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Meskipun sedikit, kalau kita dengan ucapan syukur, maka berkat yang sedikit itu begitu nikmat yang luar biasa. Saudaraku, dengan sarana-sarana anugerah yang terus menerus, jiwa diberikan makan, Dia menyembuhkan ketika aku sakit, menyadarkan diri kita ketika aku pingsan, dan dengan demikian Dia memulihkan jiwaku yang hampir melayang. Saudara, ini menandakan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jangan pernah kita berkata, di mana Tuhan? Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu memberikan pertolongan kepada kita. Ketika kita menghadapi bahaya, Tuhan menjaga hidup kita. Ketika kita menghadapi kelaparan,
Tuhan akan menolong, memberikan, mengetuk orang lain untuk membantu kita. Jangan pernah takut, jangan pernah cemas, karena ada Tuhan yang menolong hidup kita. Yang ketiga, saudara, dari pemberian-pemberian Allah yang baik dan berlimpah kepadanya sekarang, ia menyimpulkan bahwa kemurahannya akan tetap untuk selama-lamanya. Di dalam ayat 5 dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, di sini kita akan dapat memperhatikan bahwa ia mempunyai hidangan yang cukup tersedia, yang sudah tersedia. Meja yang sudah disediakan bukan meja yang kosong, tetapi meja yang sudah tersedia dengan hidangan, berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dan cawan yang sudah diisi penuh, makanan untuk memuaskan rasa laparnya, dan minuman untuk memuaskan rasa hausnya. Saudara, saya teringat dengan seorang tokoh yang terjadi di Inggris. Ketika dia mempunyai satu bidang tanah, satu buah gedung dipakai untuk menjadi tempat yatim piatu. Anak-anak yang tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Suatu hari, saudara, ketika bangun pagi, dia melihat di dapur sudah tidak ada makanan lagi. Tidak ada beras, tidak ada gandum, tidak ada apa-apa lagi, sudah, untuk diberikan kepada anak-anak yatim dan piatu. Tetapi ketika anak-anak itu bangun, lalu bertanya kepada sang hamba Tuhan ini. Dia bertanya, Pak, mana makanannya? Mari kita berdoa. Tuhan yang akan menyediakan. Tuhan yang akan mencukupkan kepada kita. Tuhan yang akan memberkati hidup kita dengan makanan. Mari kita berdoa. Saudara, apakah ketika mereka sudah berdoa, makanan itu tersedia? Tidak, saudara. Apakah ketika mereka berdoa, mereka menjadi kenyang? Tidak, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tetap belum mendapatkan makanan. Mereka belum tetap mendapatkan makanan untuk mengisi perut yang kosong. Lalu hamba Tuhan ini berkata, mari kita berdoa supaya makanan ini boleh tersedia, supaya makanan ini boleh kita makan, kita boleh nikmati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika hamba Tuhan itu selesai berdoa yang kedua kalinya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi, saudara? Pintu rumah atau pintu tempat panti ini diketok. Dan ketika dibuka oleh hamba Tuhan ini, seorang pedagang roti berkata kepada hamba Tuhan ini, kami akan mengirimkan roti-roti ini ke panti asuhan ini, ke panti yatim piatu ini. Karena roti-roti ini adalah roti-roti yang tidak habis kemarin dijual. Oleh karena itu kami memberikannya kepada panti ini supaya bisa dimakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang mungkin bagi kita mustahil bisa terjadi. Mungkin bagi kita sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan segala sesuatunya bisa terjadi. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada akhirnya panti itu boleh menikmati berkat yang Tuhan sudah berikan melalui toko roti yang Tuhan gerakan hatinya. Saudara, Allah menyediakan makanan itu baginya dengan hati-hati dan siap sedia. Meja tidak disediakan kosong begitu saja dan akan dilengkapi kemudian, melainkan sudah dipersiapkan dan dipersiapkan di hadapannya. Betapa yakinnya dia, betapa yakinnya Daud dengan kebaikan-kebaikan Allah itu akan didapatkannya terus.
Ia berkata, takkan kekurangan aku. Tetapi ia sekarang berbicara dengan lebih yakin lagi, lebih luas lagi. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Pengharapannya naik dan imannya dikuatkan saat dia menerapkan akan firman Tuhan di dalam hidupnya. Jangan takut, jangan cemas, saudara. Berapa bulatnya tekadnya untuk melekat kepada Allah, kepada kewajiban kita. Kita membaca firman Tuhan, kita membaca kalimat terakhir daripada janji Daud dengan Allah. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa atau seumur hidupku, dan aku akan memujinya selama aku ada. Kita harus diam di rumah Tuhan, di dalam rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Jika kebaikan Allah kepada kita seperti cahaya pagi yang bersinar semakin terang dan terang sampai tengah hari, maka janganlah kebaikan kita kepadanya seperti awan dan embun pagi yang cepat hilang. Siapa yang dipuaskan dengan kelimpahan dari rumah Allah, dia harus tetap melekat pada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dengan kelimpahannya itu. Saudara, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, apapun yang terjadi di dalam kesehatan kita, apapun yang terjadi di dalam perekonomian kita, apapun yang terjadi dalam keluarga kita, ingat saudara, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tetap pegang akan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita boleh diberkati dan kita boleh dikenyangkan melalui firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah pertolongan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami boleh dikuatkan, kami boleh dihiburkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau telah mengingatkan kepada kami seperti Raja Daud yang memberikan teladan kepada kami bahwa Tuhan adalah gembalanya, maka Dia akan terus menolong dan memimpin menyertai hidup kita. Demikian juga dengan kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh belajar seperti Daud itu untuk terus bersandar dan berserah di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman, tapi biarlah Roh-Mu yang kudus akan terus berbicara kepada kami dan memeteraikan akan firman-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada hari ini ada satu pengumuman yang ingin saya sampaikan bagi saudara kita sekalian, bahwa penyebaran virus COVID-19 semakin meluas dan penularannya pun semakin tinggi. Oleh karena itu saudara, maka daripada itu kami, majelis dan juga para hamba Tuhan memutuskan untuk memperpanjang ibadah secara online sampai dengan tanggal 12 April 2020. Tanggal 5 firman Tuhan akan disampaikan secara online yang disampaikan oleh Evangelis Rasman Simbolon. Yang kedua, pada hari Jumat Agung kita akan bersama-sama menikmati berkat Tuhan melalui ibadah online satu kali di sore hari jam 5 sore. Namun tidak ada perjamuan baik secara konvensional ataupun perjamuan secara keliling. Jadi di dalam ibadah Jumat Agung kita hanya menerima berkat dari firman Tuhan dan melalui puji-pujian. Lalu yang selanjutnya tanggal 12 kita akan bersama-sama beribadah satu kali di dalam ibadah bersama, karena itu adalah perayaan Paskah. Dan tema yang akan disampaikan oleh sinode
Itu akan disampaikan kepada grup GSK. Biarlah Tuhan terus akan menolong kita melewati masa-masa sulit ini, melewati masa-masa sukar ini dengan pertolongan dan anugerah Tuhan. Tetap di rumah, jangan pernah pergi kemana-mana kalau tidak ada keperluan yang lain, tidak ada kepentingan yang sangat urgent. Tetap di rumah untuk menjaga kesehatan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada hari ini kita akan bangkit bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Kita akan menyanyikan doksologi ayat yang ketiga saja. Setelah itu kita akan menerima doa berkat dan diakhiri dengan pujian amin amin. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Di akhir ibadah kami pada hari ini, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan anugerah Tuhan yang Kau limpahkan kepada kami. Melalui puji-pujian yang boleh menguatkan kami. Melalui firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami dan meneguhkan iman kami. Biarlah melalui firman Tuhan itu, kami boleh terus pegang akan janji Tuhan. Melalui firman Tuhan itu, kami boleh terus bersandar kepada Yesus yang adalah gembala yang baik itu. Terima kasih ya Bapa. Tiba saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menghantar dan menyertai kami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan kekuatan di dalam Roh Kudus akan memimpin, menyertai, dan memberkati saudaraku sekalian, baik di dalam kesehatanmu, di dalam usaha dan pekerjaanmu, di dalam keluargamu, keluar masuk dari rumahmu. Tuhan yang akan menolong, menjaga, dan melindungi engkau mulai hari ini, besok sampai Yesus datang yang kedua kali, bahkan untuk selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Silakan duduk, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.